Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmatnya. Di antaranya adalah kita dibuatnya sehat, kita punya rezeki, ya mulai orang tua kalian punya rezeki sehingga kalian tetap bisa bersekolah ya meskipun di keadaan yang sulit ini. Anak-anak sekalian, sebagaimana sudah Mister bahas pada pertemuan sebelumnya, Mister sudah membahas tentang peta pembelajaran bahwa di bab 3 ini kita akan belajar tentang sujud. Ada 3 macam sujud yang akan kita pelajari ya. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi gitu ya. Sujud itu bagaimana sih? Ya, sujud itu sebagaimana yang kita lakukan dalam salat ya. Sujud itu adalah harus dahi ini harus bertemu dengan lantai atau bumi, dan ujung hidung juga harus bertemu, kemudian telapak tangan dan lutut harus bertemu dengan lantai atau bumi, dan ujung-ujung kaki harus bertemu dengan bumi. Kalau seandainya bagian-bagian dari anggota-anggota sujud ini ada yang tidak terpenuhi, maka sujudnya dianggap tidak sah kalau dalam sholat ya. Misalnya saja lutut kita sedikit angkat atau ujung hidung kita tidak menyentuh ya, maka tidak sempurna sujudnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sujud yang kita lakukan bukan bagian dari rukun dalam sholat ya, bukan dari rukun satu yang harus dilakukan tata cara dalam sholat, tapi ini adalah sujud yang berbeda tujuan dan tata cara syariatnya. Ya, yang pertama-tama kita akan bahas tentang sujud syukur. Sujud syukur itu apa sih? Sujud syukur itu adalah tentu saja adalah berterima kasih. Jadi sujud yang dilakukan karena kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, sujud syukur itu apa sih? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan atau terhindar dari bahaya. Jadi bisa karena dia dapat nikmat atau dia terhindar dari bahaya. Gitu ya. Itu maka kita disyaratkan untuk melakukan sujud syukur. Apa sih dasarnya sujud syukur ini? Boleh nggak sih kita melakukannya? Tentu saja kita melakukannya karena ada dasar-dasar agama. Apa dasar agamanya? Adalah diantaranya hadis riwayat dari Abu Daud dan Tirmizi. An ibni Abi Bakar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushra bihi kharra sajidan syukranillah. Bahwasanya Nabi Abu Bakar itu mengatakan bahwa Nabi itu mendapatkan satu urusan yang mudah gitu ya, atau satu yang mengembirakan, maka dia akan langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sujud syukur ini kita lakukan karena emang ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita melakukannya, gitu ya. Apa sih sebab-sebab lakukan sujud syukur? Pertama, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja pertama, kalian apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya orang tua kalian mendapatkan kenaikan pangkat di kantornya misalnya gitu ya. Kalau kalian dengar orang tua dapat kenaikan pangkat misalnya dari manajer jadi direktur gitu ya, maka itu adalah kabar gembira. Maka disyariatkan bagi kita saat mendengar kabar gembira itu untuk melakukan sujud syukur. Atau misalnya kalian yang duduk di kelas 8 ini kemudian mengikuti UAS dan kemudian nyatakan lulus naik kelas 9, maka saat pengumuman kenaikan itu kalian secara syariat disunahkan untuk melakukan sujud syukur karena kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga melakukan sujud syukur karena terhindar dari bahaya. Misalnya saja karena satu hal gitu ya, misalnya saja
kalian terancam untuk tidak naik kelas gitu ya. Karena satu hal kalian terancam tidak naik kelas. Tapi kemudian kalian melakukan usaha sungguh-sungguh agar itu tidak terjadi, dan ternyata ketika di akhir tahun ajaran guru menyampaikan bahwa selamat nih kamu tuh berhasil naik kelas 9. Nah, berarti kita terhindar dari bahaya sekaligus juga mendapatkan sesuatu yang memberatkan, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Misalnya juga jadi contoh lain misalnya adalah kita terhindar dari kecelakaan besar gitu ya. Kecelakaan besar, kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat, hal-hal yang kita terhindar dari hal-hal yang merugikan. Nah, pada saat kita tahu bahwa kita terhindar dari hal-hal yang merugikan, mencelakakan kita, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Bisa dipahami ya, sederhana sekali sujud syukur ini. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang membahayakan, kita melakukan sujud syukur. Kita tahu bahwa kita terhindar dari sesuatu yang buruk, maka kita sujud syukur. Kenapa? Karena kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih cara melakukan sujud syukur? Ya, kita pertama-tama kalau kita tahu kiblat, kita menghadap kiblat. Kalau tidak tahu ya sudah gitu ya. Kita berniat saja, kita melakukan sujud syukur, kemudian sujud seperti kita dalam sholat, langsung sujud. Sujud gitu ya. Boleh membaca doa, diantaranya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Maha Besar. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sederhana sekali, gitu. Kalau gembira langsung melakukan sujud dan membaca zikir ini ya, bacaan ini. Kemudian kita lanjutkan. Apa sih hikmah dari sujud syukur? Pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa dirinya. Jadi kita diingatkan gitu, kalau kita dapat rezeki, dapat kemudahan, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, untuk pengingat bagi kita bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan sujud syukur agar kita tidak sombong gitu ya. Kedua, ada kepuasan batin. Jadi ya, kepuasan batin ini adalah karena lahir dari rasanya keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terpaut apa yang rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan rasa dekat, sehingga kedekatan juga pada gilirannya akan membuat kita akan mendapatkan bimbingan dan hidayah yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja akan bertambah nikmat kita karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena janji Allah, barang siapa bersyukur maka akan ditambah. Oke, kita lanjutkan ke sujud syahwi ya. Kalau kalian masih agak bingung memahaminya, karena memang ada detail-detail yang mungkin terlewati dalam penjelasan ini, silakan kalian baca buku paket kalian tentang 3 sujud ini ya, karena di buku tentu saja ada penjelasan yang tidak tercover dalam penjelasan Mister ini. Kemudian sujud syahwi. Jadi sujud syahwi itu adalah sujud yang dilakukan terkait dengan kelalaian kita di dalam sholat. Jadi hubungannya sujud syahwi ini adalah hubungannya dengan sholat. Jadi dalam sholat ada sesuatu yang terjadi sehingga kita lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Lupa dalam sholat ya. Ada sesuatu yang kita lupakan dalam sholat. Ada sesuatu yang kita ragu-ragukan di dalam sholat. Nah, untuk itu kita melakukan sujud sahwi sebagai bentuk koreksi atas kelupaan atau atas keraguan-raguan yang terjadi di dalam sholat itu. Bagaimana dasarnya, hukumnya? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fis shalah, kalau kamu ragu, salah seorang di antara kamu ragu dalam salatnya, walam yadrikum shalah salasan au arba'an, bingung dia, ini saya sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Fayatrohasaku,
maka hendaklah ia hilangkan keraguannya. Wa yabni ala ma yastaiqana summa yasjudu sajataini qabla ayyusallim. Udah, pilih saja yang yakin yang mana gitu ya. Apakah yang yakin 3 atau yakin 4? Lanjutkan sholatnya. Kalau dia yakin di masjid 3, dia lanjutkan sholatnya. Kemudian kata Nabi SAW, sebelum salam dia melakukan sujud 2 kali gitu ya. Ini sujud tambahan ya dalam sholat. Kita kan punya 2 kali sujud. Sujud pertama, katakan ini sudah rakaat terakhir ya. Rakaat pertama, maaf, sujud pertama, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud kedua, ya kan? Kemudian duduk, bangkit, duduk tasyahud akhir. Kemudian baca at-tahiyyatu lillahi wassalatu thayyibatu wassalatu ala seterusnya. Kemudian sebelum dia salam, dia sujud lagi. Nah, sujud 2 kali sebagaimana sujud yang sebelumnya dilakukan. Setelah itu baru kemudian langsung salam. Kenapa kita perlu melakukan sujud sahwi? 1, karena lupa meninggalkan salah satu rukun salat. Seperti misalnya lupa ruku, lupa i'tidal, lupa sujud, lupa. Seharusnya kita sujud, kita langsung bangkit gitu ya. Seharusnya kita ruku, kita langsung sujud. Dan seterusnya. Ada kemungkinan kita untuk meninggalkan, lupa, sehingga meninggalkan salah satu tata cara dalam ibadah sholat. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Apakah saya sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat gitu ya, lupa. Dan yang ketiga, lupa baca kunut. Kunut sebenarnya bukan suatu perkara yang menjadi bagian dari dalam sholat ya. Jadi kita langsung saja ke nomor 4. Lupa melakukan tasyahud awal. Nah ini sering terjadi ya, orang lupa melakukan tasyahud awal, langsung bangkit saja rakaat 3. Kemudian kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, kalau sudah lebih atau kurang, maka kita disyariatkan untuk melakukan sujud syahwi. Bagaimana cara sujud syahwi? Jadi setelah baca at-tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci dia Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Dan bangkit dari seperti duduk antara 2 sujud. Setelah itu kemudian lanjutkan dengan sujud lagi, baca doa yang sama, Subhana man la yanam wa la yashu gitu ya. Maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Kemudian duduk posisi tasyahud akhir, kemudian langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bila mana kejadiannya kita lupa melakukan sujud syahwinya di sebelum salam, maka kita bisa melakukannya setelah salam. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita ingat kita melakukan sesuatu, maka kita sujud syahwi, sujud, baca doa yang sama, kemudian duduk, habis itu sujud lagi, baca doa yang sama, setelah itu duduk, setelah itu langsung salam. Apa hikmah dari melakukan sujud syahwi? Kita nggak boleh sombong, angkuh, karena kita tuh selalu adalah makhluk yang pelupa gitu ya. Kalau udah tahu kita makhluk lupa, udahlah jangan sombong gitu ya. Kita ini manusia gitu. Juga kita memahami bahwa konsep kesalahan itu suatu yang sangat mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi kita harus pandai-pandai memahami kelupaan orang. Kemudian yang kedua, sifat pemaaf. Jadi kalau orang melakukan kesalahan dan meminta maaf, maka ada kesediaan dari diri kita untuk memberikan maaf. Jadi itu adalah hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari melakukan sujud syahwi. Kemudian sujud yang terakhir adalah sujud tilawah. Namanya tilawah itu kan bacaan Al-Quran ya. Maka sujud ini terkait dengan bacaan Al-Quran. Jadi sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah. Apa dasar hukumnya? Adalah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza mara bis sajadah kabbara wa sajadu sajana ma'ahu. Jadi
Kalau Nabi Muhammad SAW sedang baca Al-Quran di depan kami, bacaannya sampai pada ayat sajadah, maka dia bertakbir, lalu sujud, dan kami pun sujud bersama-sama beliau. Gitu ya. Sebab-sebab sujud tilawah dilakukan karena pada saat itu kita tengah membaca atau mendengar. Jadi hadis tadi adalah para sahabat mendengar gitu ya. Nabi membaca, para sahabat mendengar. Jadi ada dua kejadian, membaca dan mendengar. Gitu ya. Bacaan Al-Quran menemukan ayat sajadah ya, baik pada saat sholat maupun luar sholat. Jadi sujud tilawah ini biasa dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Ingat ya, sujud tilawah ini dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat, bisa dilakukan. Berbeda dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak ada yang dilakukan di dalam sholat. Kalau sujud sahwi jelas di dalam sholat ya. Jadi saat tilawah, kalau kebetulan imam sedang baca ayat sajadah, maka kita melakukan sujud tilawah. Kalau imam melakukan sujud tilawah. Kalau tidak, ya tidak gitu ya. Bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah? Jadi sujud tilawah itu ada yang dilakukan di dalam salat dan di luar salat. Jadi ada tata caranya. Kalau dilakukan di luar salat, kita menghadap kiblat, lalu ada niat ya. Nah itu cukup dalam hati saja, tidak perlu diucapkan gitu. Kemudian langsung takbir dan sujud satu kali. Kita berusaha untuk maknina dalam sujud itu. Dan bisa saja membaca doa sajadu wajhi sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi gitu ya. Aku bersujud kepada Allah yang menjadikan diriku Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Lalu duduk sejenak gitu ya. Itu dalam luar sholat. Kalau di dalam sholat, pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, maka kita langsung melakukan sujud satu kali dengan takbir, ya. Kemudian baca doa sujud. Setelah itu selesai, kita langsung berdiri dan melanjutkan sholatnya kembali, gitu ya. Jadi misalnya kita ikut sholat isya, kemudian di rakaat ketiga, rakaat kedua imam ini membaca bacaan yang mengandung ayat sajadah. Saat itu imam kemudian langsung bertakbir dan sujud. Jangan kaget kalau imam bertakbir langsung sujud, bukan imamnya salah ya, tapi karena dia bersujud, karena dia sujud itu dia sujudnya sujud tilawah karena dia baca ayat sajadah, maka kita ikutin imam untuk sujud. Ya. Kemudian setelah itu imam akan bertakbir kembali, bangkit dari salat dan kemudian melanjutkan lagi bacaan suratnya. Maka kita juga ikut bangkit dan ikut kembali melakukan sholat, mendengarkan apa yang imam bacakan. Gitu ya caranya. Apa hikmah melakukan sujud tilawah? Akan dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan Al-Quran, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembahasan tentang 3 sujud ini ada banyak bahasan yang tidak tercakupi. Misalnya saja detail-detail dari sujud syahwi ya. Itu ada di dalam buku detail-detail dari sujud syahwi. Kemudian yang kedua ayat sajadah. Ayat sajadah itu apa saja? Ada belasan dari ayat sajadah. Silakan kalian lihat bukunya dan catat ya dengan baik-baik apa saja ayat-ayat sajadah itu. Karena memang pembahasannya cukup banyak informasi yang perlu kalian kuasai. Baik, demikian video pembelajaran yang Mister buat pada kesempatan ini. Selamat belajar, selamat membaca bukunya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.